Terus dari Mas Agil sendiri begitu diberi kabar untuk artinya merekam kajian Gus Bak di sini, langsung iya atau bagaimana? Oh, iya itu. Iya, oke, terima kasih ya. Ya, ketika itu saya masih ingat betul ya. Siang-siang Kang Anam ini panas-panas sama almarhum Irham nih. Saya sampai kalau mengingatnya sama Kang Irham itu saya terharu. Ya Allah, perjuangannya Kang Irham nih sama Kang Anam dulu siang-siang itu datang ke tempat saya ya. Ketika itu masih bercampur dengan counter HP ketika itu. Jadi minta bantuan, ada kajian, ada ngaji, pokoknya ada selapanan ngaji bersama Gus Bahak ini, minta bantuannya, tolong dengan upayanya sampeyan ini pesan beliau untuk didokumentasikan begitu. Ya langsung saya katakan yes, insya Allah saya upayakan untuk bisa, meskipun perangkat atau peralatan ketika itu masih berupa pakai monitor besar ya, komputer, ya pakai monitor CPU kotak, kadang nyampe di sini itu error juga pernah, sering sekali, soalnya kan kantrok di perjalanan itu sering sampai beberapa waktu gagal rekam itu gara-gara ya peralatan tadi juga itu pernah menemui hal-hal semacam itu. Soalnya waktu itu harga laptop pun second itu ya masih 7 juta sampai 8 juta ya ketika itu. Kita pakai perangkat ya, pakai komputer itu, alhamdulillah kita upayakan untuk datang Sabtu pertama. Itu pun saya dijemput di sana. Saya dijemput di ini Kang Lisin sama siapa dulu ya. Itu menjemput saya di sana, akhirnya bisa nyampe di musola Penceng. Yang ketika itu baru sedikit sekali jamaah, mungkin sekitar 15 sampai 25 orang lah. Ketika itu ada almarhum Mbak Sakur, terus almarhum siapa? Irhamni, Yai Anwar Syahid, almarhum juga. Nah, mungkin sekilas itu awal dari dokumentasi kajian-kajian dari beliau yang saat ini sudah beredar luas, booming ya di nasional. Boleh dibilang nasional dan internasional begitu ya. Iya. Berarti ketika itu sudah direkam, terus itu perangkatnya untuk pakai di disket atau di CD atau di flash disk itu nyimpannya. Nyimpannya. Oke. Ketika itu kan untuk menyimpan file itu kan kita bentuk dalam bentuk CD. Soalnya hanya satu-satunya dulu kan flash disk itu belum ada. Ya. Alat rekam itu belum ada. Kita masuk untuk mendokumentasikan itu hanya pakai CD. Ada pertama flash disk itu mulai 0,5 giga pertama ya. Soalnya yang ada itu memori 128 dan lain sebagainya. Akhirnya setelah hasil rekaman Sabtu ini jadi berarti untuk dibagikan ke jamaah di Sabtu yang akan datang. Gitu ya dulu. Akhirnya terkumpul sedikit-sedikit untuk sahabat bisa memberikan ya sekedar tambahan, sekedar juga mungkin yang lain lah begitu. Selama file-file berarti mulai tahun 2005 sampai 2013 itu 2011. Nah itu berarti file-filenya sampai sekarang masih tersimpan, banyak yang belum terekspos berarti ini. Oh iya betul. Ya maaf ini teman-teman, soalnya mic-nya bergantian. Satunya masih belum siap. Nah begini, untuk file-file itu ya insya Allah semuanya, dari mulai yang pertama itu insya Allah Ar-Rahman kalau nggak salah ya, sampai sekarang semuanya terdokumentasi dengan rapi dan semuanya masih ada semua, meskipun banyak yang belum terekspos, yang belum dinikmati kajian ke khalayak semuanya begitu. Terus mungkin ada pesan-pesan, kesan-kesan dari Gus Bak mungkin yang di sini ya, kalau ngaji jemaah di sini itu bagaimana? Kalau setiap, karena nanti sudah terjadwal setiap bulan mesti ngaji di sini Sabtu akhir bulan tuh ya, justru
kita ini yang direknya sama gendut Kang Lisin tuh luar biasa. Jadi beliau memegang teguh prinsip satu keikhlasan, dua istiqomah. Jadi kalau sudah mau datang gitu, saya masih ingat betul, dan itu sering kali. Setiap mau akhir bulan saya dibeli sama gendut, sok Sabtu akhir bulan Jonegoro nggih. Ya wis, persiapan. Ya, kita sudah menjadi adat ketika dari ego saya harus sakunya ada uangnya, harus ada uangnya nih, sama gendut. Sampai karena beliau dulu masih pakai mobil Gresida itu yang silinder 6 itu kan boros. Itu sampai sang istiqomahnya dulu mobil itu kobong. Di sini mogok pernah, kemudian pecah ban juga pernah. Kembali itu kita nyalter elep, kita antarkan sampai ke Naruan. Juga pernah ngebis kan, berdua sama saya. Pulang kita antarkan pakai elep tuh ngebis beliau. Saking istiqomahnya tuh ngebis sama saya lihat tuh ban. Yang mengesankan itu adalah ketika pakai Gresida itu yang pertama ketika ban tuh kita ganti ban di bengkel Jonegoro itu beliau bilang nggak usah bilang panitia, boh piye caramu bannya ganti senajan gak kabeh. Itu ketika tiba di bengkel tuh ban semuanya tipis mas. Sampai ada yang mendulu tuh yang bikin kita haru tuh gini, yang punya bengkel bilang ini mobil siapa Kang? Iya saya no. Dipakai dari mana? Dari bang. Mobil ini dikira korbang gak piye-piye. Ya gak piye-piye. Mendulu baneng. Saya bilang Kang nanti pokoknya ada uang beli ban, saya bilang. Terus kemudian memang sana lagi tuh kita sama gendut tuh pas memang nggak ada uang, mang ya itu tadi supaya diniati ngaji sama beliau, abote berjuang tuh kita pernah ngotek bensin. Gresida tuh ngotek bensin di Sale di Jatirogo. Saya sama gendut tuh mul urunan ngotek bensin di pinggir jalan itu, ngotek bentar tuh ngotek 6 liter itu sampai Jonegoro 6 botol. Juga sempat nyerempet orang juga pernah. Itu juga kadang tahu dilarang cerita, gak usah cerita sama-sama song koyo gak nek popo. Aku teko dok mobil urusi wis aku pengen fokus ngaji coba ganggu. Ngoten niku prinsip beliau. Ya sudah kita tugas seperti biasanya. Itu pun kata ajaran kadang saya sampai sini tuh belum ada apa-apa di sini, belum ada persiapan. Mic juga belum terpasang, sound system belum ada. Ya pokoknya sampai sini saya langsung ikut tandang gawe, mempersiapkan apa yang ada gitu. Jadi kesannya tuh ya Allah ketika itu tuh semua serba terbatas dan serba kekurangan. Bahkan Gus Bak sendiri pun biasa sampai sini kadang pernah waktu itu sudah bisa ngebisari berapa ya 350 kalau nggak sampai 500 itu mampir pulang langsung mulai mampir Bravo nun saya maaf gitu. Itu seketika di bawah amplop dari sini dibuka dibelanjakan nggak nyisa sama sekali. Pernah begitu mana satu kadang mungkin ya Allah betapa masakotnya Gus Bak ketika itu belum seperti sekarang. Makanya beliau ketika sering menyampaikan cara beliau kan aku lebih sopan dibanding sama-sama Muhyiddin itu mau tetap sopan aku sering kan beliau menyampaikan seperti itu. Jadi demi ilmu di beliau yang datang kan gitu. Makanya lagi-lagi kita yang paling bersyukur kita yang di Bojonegoro, beliau yang jauh-jauh dari Rembang kerso rawuh teng mriki demi untuk nasrul ilmi seperti itu. Berarti kajiannya itu setiap Sabtu akhir bulan ya. Itu ada dalam setahun ada liburnya rata-rata 3 kali, jadi dalam satu tahun ada 9 kali pertemuan. 9 kali berarti liburnya bulan Ramadan, Rejab, Mulut. Berarti 3 bulan 9 pertemuan. Ya. Berarti andaikan 8 tahun kurang lebih 72 kajian ya. Kajian atau pertemuan ya. Berarti selama itu ada 72 file ngaji Gus Bak. Jadi mungkin itu yang seperti disampaikan Mas Agil tadi. Kalau mungkin sekarang banyak yang bisa mengikuti kajian beliau lewat YouTuber itu. Ya dari yang 72 pertemuan tadi mungkin yang sebagian besar belum bisa diikuti kita masyarakat muslim untuk bisa mengikuti kajian itu. Nah, mungkin insya Allah lewat ini setelah ini mungkin lewat Agil channel ya, bisa mengikuti itu. Mas Agil, selama ngerekam di sini kan sudah kajiannya sudah tercover di rekaman. Kok enggak dulu langsung
diekspos, maksudnya diupload di YouTube ataupun di radio-radio seluruh Bojonegoro atau bagaimana gitu. Mungkin saya bisa sedikit menambah sebelum Mas Darmat, Mas Agil menjawab itu. Dan itu mungkin termasuk satu di antara kesan saya terhadap beliau ketika ngaji di sini. Beliau dulu sempat pernah ketika jamaah itu sudah tidak muat di sini, musola sampai halaman sampai rumah-rumah teras rumah-rumah tetangga ini tidak muat semua. Itu sudah mulai ada teman yang teknologi itu sudah mulai lumayan maju ya, sehingga satu waktu pas kajian itu ada yang berinisiatif mempersiapkan untuk direkam secara visual video. Oke. Ya sudah, silakan, tidak apa-apa, saya bilang begitu. Begitu di tengah awal kajian, beliau langsung duka. Padahal itu sudah dipersiapkan. Sudah sedemikian rupa. Sudah terekam visualnya sebagian. Akhirnya beliau ngendikan, hapus. Saya ingat betul, hapus. Saya tidak ridho dunia akhirat. Ojo geman dunia no barang akhirat. Seperti itu. Itu prinsip yang beliau pegang. Makanya ya itu tadi ruhul ikhlasnya itu luar biasa. Ya mungkin itu kadang kita ngundang dukung. Yang mau ngambil dokumentasi itu kita berhati-hati betul, mau rekam mau apa. Minimal isi dan disingkat. Dan peran dari nuansa radio tentu di sini sangat luar biasa ketika itu. Jadi sampai mulai begitu boomingnya itu ketika itu tentu ya karena setelah diputar kajiannya lewat radio nuansa itu lah. Bagaimana itu tentu Mas Agil yang lebih detail. Oh iya. Iya, seperti yang dikatakan Kang Rauf tadi. Jadi ya sepertilah pesan beliau, kenapa kok belum diekspos di YouTube seperti sekarang yang sudah booming ya. Ya kita memegang dari pesan beliau, jangan didokumentasikan. Ketika itu kan sampai beliau itu marah ya ketika ada sebagian jamaah yang ingin mendokumentasikan dengan video ya. Nah akhirnya justru waktu itu ya semakin down juga, sempat apa ya, di lain waktu waktu call Mbah Yai Nur Salim ya. Waktu itu tahun berapa gitu? Ya tahun pertama otomatis. Tahun pertama. Iya, kita pernah juga usul kepada beliau ya, Gus Baha. Saya matur ke Kang Lisin juga matur ke beliau. Bagaimana kalau ngajinya jenengan itu kita buat blog khusus. Soalnya waktu itu yang agak ngetren kan masih blog, belum YouTube. Akhirnya beliau tetap menjawab, gak usah. Setelah mendengar cerita bahwa kajian ini secara tidak langsung orang-orang yang di luar negeri pun juga sudah mendengar kajian dari beliau, meskipun bukan saya pribadi yang mengupload ke dunia maya. Nah, terus di nuansa sendiri, ketika saya menyampaikan pertama ngaji beliau itu saya banyak dibully. Saya dibully banyak pendengar. Ngaji gini kok, ngaji ngene kok diputer. Karena soalnya waktu itu belum semua orang bisa menerima kajian beliau ya. Walaupun toh orang yang membuli itu akhirnya juga ikut ngaji juga ya. Melok bakal melok. Ya. Akhirnya saya agak ngedit, saya cut mungkin ya maaf, mungkin sesuatu yang ini kurang pas yang membuat para pendengar itu mungkin membuli saya sebagai yang menghadirkan kajian itu di radio yang pertama. Tentu tanpa mengurangi. Iya, tanpa mengurangi. Tapi yang asli, iya. Tapi yang asli itu masih saya dokumentasikan. Tapi yang untuk saya cut itu khusus yang untuk di radio ketika itu. Radio Nuansa ya, kurang itu tahun 2006 2007 ya. Itu. Mungkin Kang Anam selama ngaji mulai bertambahnya
tahun itu muhibinnya semakin atau itu dari mana saja itu kira? Tentang muhibin dan jumlah jamaah yang ngaji itu benar-benar di luar prediksi kita, terutama ketika kajian itu sudah mulai diputar lewat nuansa radio itu. Jadi nama besar beliau sudah semakin dikenal banyak orang. Itu kajian di mana? Yaitu tadi di Sentul, di Langgar Penceng itu tadi, sehingga semakin hari jamaah itu semakin tidak terpenuhi, tidak terhitung. Dari yang awal tadi kita bilang 15 orang itu tadi sampai Musala Penceng itu tidak muat, bahkan mungkin sampai meluber di halaman musola ini. Sampai meluber di jalan sana. Ya sampai kira 800-an. Dan orang bilang katanya ngaji no etane kali itu ngaji nih wong pinter-pinter. Ya memang Ya, rata-rata. iya enggak juga, saya bilang begitu. Ngaji teng etane kali itu ngaji semua kalangan, lintas ormas. Banyak teman-teman kita yang dari Muhammadiyah itu juga ikut ngaji ke sini. Ya karena kualitas kajiannya seperti Anda tahu itu. Sehingga satu hari itu di antara muhim beliau yang ikut ngaji di sini itu ada yang berkeinginan ingin boyong ngaji di sini untuk diadakan ngaji di tempatnya, misalkan di Al-Khur ketika itu menghendaki. Mungkin menjadikan busara yang lebih tinggi Nggih, termasuk di Jamaah Yasin punyanya Pak Haji Maksum. Tetapi lagi-lagi ini betapa beliau itu kekeh dalam memegang prinsip keikhlasan itu tadi. Nek saya pribadi malah seneng Mas, misalkan Gus Bak Kerso dari ngaji di sini habis asar, nanti habis isya misalkan kajian di Darussalam atau mungkin di Al-Khur misalkan. Hitung-hitungan saya terbantukan, beban moral saya sedikit bisa berkurang. Alhamdulillah. Jadi yang dari sini yang nggak bisa menyediakan bisyarah yang sing pantos, yang layak, sehingga dengan begitu kan beliau tetapi lagi-lagi apa yang beliau sampaikan, naik gelem ya kan ngaji nok kene. Masya Allah, Enggak kerso gitu. Enggak kersa, naik gelem kon ngaji rene. Jadi tentang jamaah ya luar biasa dari berbagai kota, mulai Gresik, Lamongan, Bojonegoro sampai Cepu. Bahkan ketika itu ya anak-anak langitan itu pada ikut ngasih ke sini. Oh, ini tadi ada sekilas apa tentang mulai cikal bakal beliau Gus Bak ngaji di Pondok Pesantren At-Tanzil ini. Nama At-Tanzil ini juga dari beliau. Alhamdulillah ternyata Gus Bak sudah ngaji di sini mulai tahun 2005 sampai 2013, artinya 8 tahun pertemuan. Alhamdulillah Gus Bak pernah di sini. Ini saksi sejarah tempat beliau ngaji di santrinya langsung, yaitu alhamdulillah Kang Lis ini termasuk santri dari abahnya yaitu Mbah Nur Salim, terus dilanjutkan sama ngaji sama beliau. Ini